Lembaga Survei Indikator Politik Indonesia merilis hasil survei tatap muka nasional yang dilakukan pada 27 Oktober sampai 1 November 2023. Simulasi 3 nama Presiden, Prabowo unggul dengan 40,6%. Pendiri Indikator Politik Burhanuddin Muhtadi menyebut dalam survei yang melibatkan sampel terhadap 1.220 orang, dengan simulasi 3 nama Presiden, Ganjar turun dari 34,8% menjadi 27,8%, yang berbanding terbalik dengan Anies yang sebelumnya 22,3% menjadi 23,7%. Sementara untuk 3 pasangan calon, Prabowo Gibran menempati urutan pertama sebanyak 36,7%, Ganjar Mahfud 30,0%, pasangan Anies Gus Imin 24,4%. Survei Indikator Politik Indonesia juga melakukan survei terkait politik dinasti pada Pilpres 2024. Hasilnya, 39,2% masyarakat cukup dan sangat mengkhawatirkan politik dinasti, dan 42,9% merasa biasa saja. Politik dinasti juga dinilai 52,6% tidak menghambat demokrasi selama masih melalui proses pemilu secara langsung. Untuk membahasnya sudah bergabung bersama kami dari luar studio peneliti Indikator Politik Indonesia, Bawono Kumoro. Terima kasih Mas Bawono sudah bergabung dalam Metro hari ini. Ya, halo. Mas, dari hasil survei, efek Gibran pasca putusan MK ini menjadi aset atau beban bagi Prabowo Gibran, Mas? Terima kasih, Mas Anggi. Kalau kita lihat dari survei temuan indikator politik periode 27 Oktober sampai 1 November ini, dibandingkan survei di awal Oktober, memang dalam simulasi 3 nama ada 2 nama yang mengalami peningkatan ya. Pertama Pak Prabowo Subianto mengalami peningkatan, saat ini posisinya di angka 40%-an ya, dari sebelumnya angka 37 kalau simulasi antar capres 3 nama. Begitupun Pak Anies Baswedan, angkanya juga meningkat dibandingkan survei di awal Oktober lalu. Nah, satu capres yang lain, Pak Ganjar Pranowo, menjadi satu-satunya capres yang mengalami penurunan elektabilitas ketika dibandingkan antara survei kali ini dengan survei awal Oktober. Nah, memang dari sini kelihatan kalau kita temukan cari penjelasannya, di periode survei kali ini juga terlihat bahwa dukungan dari pemilih Joko Widodo, Ma'ruf Amin di pemilu 2019 terhadap Pak Prabowo Subianto itu meningkat pasca digandengnya Mas Gibran sebagai bacawa pres bagi Pak Prabowo Subianto. Nah, tapi di sisi lain juga Pak Prabowo kehilangan basis elektoral beliau di pemilu 2019 dan kemudian mengalir kepada Anies Baswedan. Ini yang menjelaskan kenapa Pak Prabowo naik dan kemudian Pak Anies juga naik, sementara Pak Ganjar turun. Jadi memang paket Prabowo Gibran ini bisa dibilang paket yang merugikan Ganjar Pranowo dan menguntungkan Anies Baswedan. Oke, Mas, ini temuannya kenapa terjadi perubahan atau basis atau loyalitas partai? Ya, kalau kita lihat memang penurunan dari elektabilitas Pak Prabowo, penurunan dari basis dukungan pemilih Pak Prabowo di 2019 ini kami lihat datang dari basis-basis daerah-daerah di mana Pak Prabowo memiliki pemilih fanatik ya, seperti misalnya di Sumatera Barat, Jawa Barat, dan beberapa basis Pak Prabowo di 2019. Kita tahu di provinsi-provinsi itu tingkat kepuasan atau approval rating terhadap Pak Jokowi itu hampir selalu berada di bawah rata-rata tingkat approval rating Pak Jokowi di tingkat nasional. Nah, karena itu ketika Pak Prabowo menggandeng Mas Gibran sebagai bacawa pres, notabene anak dari Pak Presiden Joko Widodo, maka ada dampak negatif penurunan dari dukungan pemilih Pak Prabowo di 2019 kemarin. Tapi di saat bersamaan kehadiran Mas Gibran sepertinya juga mampu menggerus suara dukungan dari pemilih PDIP yang sebelumnya memilih
Ganjar Pranowo gitu ya, atau pemilih Pak Jokowi di 2019 yang sebelum digandengnya Mas Gibran sebagai bacawa pres Pak Prabowo itu masih dominan mengalir kepada Ganjar Pranowo. Kalau kita lihat di survei kali ini, pemilih Pak Jokowi di 2019 yang mengaku akan memilih Ganjar Pranowo di 2024 mendatang itu turun dari sebelumnya 51%, sekarang 44% saja. Dan di saat bersamaan mengalir naik kepada Pak Prabowo Subianto, pemilih Pak Jokowi di 2019 itu sudah hampir mencapai 35% yang mengaku akan memilih Pak Prabowo di 2024 mendatang. Jadi ini memang akibat dari paket Prabowo Gibran yang saya bilang tadi, paket yang merugikan bagi Ganjar Pranowo, tapi menguntungkan bagi Anies Baswedan. Oke. Mas, berarti ini juga berpengaruh kepada basis dukungan Jokowi di Jateng dan juga Jawa Timur? Ya, kalau kita lihat juga di temuan survei kali ini, Mas Anggi, bahwa ada peningkatan suara dari Pak Prabowo di Jawa Timur. Gitu ya. Oke. Nah, kalau kita lihat di survei kali ini, Pak Prabowo sekarang sudah unggul posisinya dibandingkan Ganjar Pranowo di Jawa Timur. Nah, jadi pasca digandengnya Mas Gibran, itu semakin menambah kuat dukungan dari Pak Prabowo di Jawa Timur, di mana sebelumnya masih dominan atau unggul Pak Ganjar Pranowo. Jadi memang kehadiran Mas Gibran membuat dari pemilih PDIP Perjuangan yang suka terhadap Pak Jokowi atau mendasarkan pilihannya atas kesukaan terhadap Pak Jokowi itu perlahan hijrah berpindah kepada Pak Prabowo Subianto. Oke. Dari sampel responden Anda, apakah ini juga merespon bagaimana isu dinasti politik, Mas? Ya, memang di survei ini kita juga menanyakan soal pandangan pemilih terhadap isu politik dinasti. Memang yang mengaku khawatir atau cukup sangat khawatir terhadap politik dinasti ada sekitar 39%, sebagaimana tadi ditampilkan juga oleh Metro TV di slide awal tadi. Tapi di porsi terbesar, sebagian besar mengaku biasa saja terhadap atau tidak khawatir ya, biasa saja gitu, netral terhadap politik dinasti ini. Nah, memang kalau kita lihat isu ini tidak terlalu bekerja atau berdampak negatif terhadap Pak Prabowo yang mengusung Mas Gibran, putra dari Presiden Pak Jokowi gitu ya. Jadi kekhawatiran publik terhadap politik dinasti di Indonesia itu sampai hari ini belum menunjukkan tanda yang dampak negatif berupa tergerusnya misalnya suara Pak Prabowo Subianto. Baik. Jadi sudah ada hasilnya, sudah ada tanggapannya juga seputar dinasti politik tadi. Mas Bawono, terima kasih atas waktu Anda di Metro hari ini. Jelajahi cara baru mendapatkan informasi. Download Metro TV Extend sekarang.